Inzaghi akan andalkan para pemain utama hingga akhir musim. Menurut laporan dari Pasquale Guaro, Simone Inzaghi ingin bertarung habis-habisan di semua kompetisi yang masih diikuti Inter musim ini, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Oleh sebab itu, dimulai dari pertandingan kontra Bologna kemarin, tidak ada perubahan besar dalam susunan pemain seperti yang biasa si pelatih lakukan. Hal itu karena ia menginginkan para pemain terbaik yang tersedia terus bermain tanpa ada rotasi dengan alasan menghemat energi. Pemain utama yang diganti hanya akan ada satu alasan, cedera. Selain itu, mereka akan terus bermain sejak awal di setiap kompetisi hingga akhir musim ini. Pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan, pelatih Inter tersebut mencoba menurunkan formasi terbaiknya sesuai kondisi fisik para pemain yang tersedia. Terkhusus laga Coppa Italia, Josep Martinez adalah pilihan utama, dan Joaquin Correa terpaksa dimainkan karena Marcus Thuram masih cedera. Sementara Marko Arnautovic tidak bugar, sementara Mehdi Taremi masih terus mengecewakan. Sementara itu, Piotr Zielinski dan Denzel Dumfries menjalani latihan terpisah bersama tim Primavera, di bawah pengawasan Dr. Volpi, Piero Ausilio, dan Dario Bacin. Napoli sekarang favorit, jadwal Inter lebih berat, mereka bermain di banyak kompetisi. Fabio Capello menyatakan bahwa Napoli kini menjadi favorit untuk meraih Scudetto, meski dirinya merasa bingung dengan pernyataan terakhir Antonio Conte yang dinilai bisa berdampak negatif pada tim. Persaingan gelar Serie A musim ini semakin panas, dengan Napoli dan Inter sama-sama mengoleksi 71 poin dan hanya menyisakan 5 pertandingan lagi. Napoli berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Monza pada akhir pekan. Namun komentar mengejutkan dari Conte memicu kontroversi dan sempat dibalas oleh Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis. Capello menyatakan rasa penasarannya apakah para pemain Napoli bisa mengabaikan atau menafsirkan pernyataan Conte secara positif. Ia juga menekankan pentingnya respons dari Inter, dimulai dari laga krusial derby Coppa Italia melawan Milan. Meski Capello sepanjang musim menilai Inter sebagai kandidat kuat juara, kini pandangannya berubah. Setelah akhir pekan lalu, semuanya berubah. Jadwal Inter lebih berat, mereka bermain di banyak kompetisi. Capello menyoroti penurunan kontribusi gol dari lini tengah Inter. Capello juga mengkritik keputusan taktis Simone Inzaghi saat melawan Bologna. Saya tidak mengerti mengapa Correa dimainkan sejak awal dan Arnautovic malah duduk di bangku cadangan, apalagi saat Thuram tidak tersedia. Selain faktor teknis, Capello juga menyebutkan bahwa urutan jadwal pertandingan bisa berpengaruh pada hasil akhir. Dengan situasi yang kian menegangkan, setiap keputusan pelatih dan kontribusi pemain bisa menjadi pembeda dalam perebutan gelar musim ini. Matthijs de Ligt nama baru untuk Inter pinjam dari Manchester United dengan opsi pembelian. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Inter tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munich pada bursa transfer musim panas mendatang. Opsi yang dipertimbangkan adalah kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Bek tengah asal Belanda tersebut belum sepenuhnya menjadi pilihan utama di skuad Bayern musim ini, meskipun tetap tampil solid ketika dipanggil. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub-klub lain untuk mencoba merekrutnya, termasuk Inter yang tengah menyusun rencana permajaan lini belakang. Bagi Inter, kehadiran de Ligt bisa menjadi pengganti jangka panjang untuk pemain-pemain senior seperti Francesco Acerbi atau Stefan de Vrij. Selain itu, pengalaman dan kualitas bek berusia 25 tahun tersebut dianggap cocok untuk proyek jangka panjang yang tengah dibangun Simone Inzaghi. Belum ada kesepakatan resmi antara kedua klub, namun sumber yang sama menyebutkan bahwa Inter akan memantau situasi sang pemain dalam beberapa pekan ke depan sambil menunggu kejelasan dari pihak Bayern terkait masa depannya. Inter Milan rasa Belanda? Dua bintang negeri oranye beda liga masuk daftar belanja Nerazzurri. Inter Milan berpotensi rasa Belanda musim depan, usai dua bintang negeri oranye masuk daftar belanja Nerazzurri. Di musim ini sudah terdapat dua pemain Inter Milan yang berasal dari Belanda, yakni Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij. Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij sama-sama jadi andalan di skuad Inter Milan musim ini. Namun, jumlah pemain Belanda berpotensi bertambah di musim 2025-2026 mendatang. Pasalnya, Inter Milan saat ini membidik dua pemain Belanda. Kedua pemain tersebut antara lain. Yang pertama, Sam Beukema. Sebelumnya, Inter Milan dikabarkan sangat tertarik pada Sam Beukema. Hubungan dengan pemain asal Belanda itu cukup masuk akal. Hal ini mengingat Inter Milan sangat membutuhkan bek baru sebagai bentuk regenerasi di lini pertahanan. Diketahui, Inter Milan saat ini masih mengandalkan dua bek veteran, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Namun, mereka akan berusia 38 dan 34 tahun musim depan. Oleh karena itu, Inter bertujuan untuk merekrut pewaris jangka panjang dari dua veteran itu. Mereka menginginkan bek yang dapat bermain di tengah tiga bek.
Sam Beukema adalah nama yang telah naik ke daftar pendek Inter Milan di pertahanan. Pemain berusia 26 tahun itu bergabung dengan Bologna pada musim panas 2023 dari AS Alkmaar. Ia pun dengan cepat menjadi pemain andalan lini belakang mereka, di bawah asuhan Thiago Motta dan kini Vincenzo Italiano. Beukema telah menunjukkan fisik yang dibutuhkan untuk mendominasi area penaltinya sendiri. Oleh karena itu, Inter Milan tentu saja tertarik pada Sam Beukema. Bologna sendiri menginginkan biaya sekitar 25 juta euro untuk pemain berusia 26 tahun itu. Sehingga, Inter Milan harus memutuskan apakah Beukema layak mendapatkan investasi semacam itu. Pemain Belanda selanjutnya yang diincar Inter Milan adalah Sam Steyn. Namun, Inter Milan tak sendirian dalam perburuan Sam Steyn. Terdapat AS Roma yang ikut membidik gelandang serang Twente itu. Demikian menurut surat kabar Belanda The Telegraaf melalui Fkinternews. Mereka melaporkan bahwa Steyn memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro dan Feyenoord telah mengajukan tawaran sebesar 7 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu. Gelandang serang muda Sam Steyn telah menjadi salah satu pemain yang bersinar di Eredivisie musim ini. Steyn telah menghabiskan 3 musim di Twente. Ia bergabung dengan klub tersebut dari ADO Den Haag pada musim panas 2022. Dan dalam masing-masing dari 3 musimnya bersama Twente, Steyn telah meningkatkan total golnya. Musim ini, pemain asal Belanda itu telah mencetak 25 gol di semua kompetisi. 22 di antaranya terjadi di Eredivisie. Steyn memiliki klausul pelepasan dalam kesepakatannya senilai 10 juta euro, demikian dilaporkan The Telegraaf. Butuh dana untuk biaya transfer? Juventus siap korbankan Andrea Cambiaso. Juventus dikabarkan membutuhkan tambahan dana untuk mendatangkan beberapa pemain incaran dan mereka siap mengorbankan Andrea Cambiaso. Juventus tengah berjuang untuk mengamankan posisi 4 besar Serie A, target utama mereka sejak awal musim. Ambisi ini mendorong manajemen untuk mengambil keputusan berani dengan memecat Thiago Motta bulan lalu, saat tim terlihat kehilangan arah. Posisinya digantikan oleh Igor Tudor, pelatih asal Kroasia yang langsung memberikan dampak positif. Di bawah asuhan Tudor, Juventus menunjukkan performa mengesankan, mengantongi 7 dari 9 poin dalam 3 pertandingan pertamanya. Meski sempat bertengger di peringkat 4, Bianconeri kini tergelincir ke posisi 5 setelah Bologna secara mengejutkan mengalahkan Inter Milan. Namun, peluang untuk merebut kembali posisi 4 besar masih terbuka lebar. Juventus akan menghadapi Parma pada laga tunda hari Rabu, sebuah kesempatan emas untuk mendaki klasemen. Meski demikian, lolos ke Liga Champions tidak akan menghentikan rencana Juventus untuk merombak skuad. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan dan mendanai pembelian pemain baru, klub diperkirakan akan melepas beberapa pemain, termasuk kemungkinan satu penjualan besar. Menurut pemimpin redaksi Oggi Sport Notizie, Capriotti, Andrea Cambiaso menjadi kandidat utama yang akan dilego. Cambiaso sendiri telah dikaitkan dengan Manchester City sejak bursa transfer Januari lalu. Meskipun tidak ada tawaran resmi yang masuk saat itu, banyak pihak memperkirakan The Citizens akan kembali mengejarnya pada musim panas mendatang. Juventus, di sisi lain, dikabarkan telah menetapkan harga 50 juta euro untuk bek sayap berbakat tersebut.